Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Untuk menambah sukacita hari ini, kita memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo, adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita pakai gerakan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, kakimu, dan matamu. Kita mau berdoa bersama Mbak Anggun. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kami. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat yang telah Kau berikan hari ini. Kiranya kami anak-Mu akan memuji Tuhan dengan mengikuti sekolah minggu online. Kiranya anak-anak-Mu diberkati dan kiranya anak-anak-Mu juga dapat memahami firman yang akan disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Hari ini kita memuji Tuhan bersama Ibu Susi. David. David. Terus Mbak Anggun. Anggun ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita mau memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Alkitab atau HP yang ada Alkitabnya, kita buka di dalam, kita buka Alkitab kita Markus 13 ayat 1 sampai 8. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan baitlah Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Ya, terima kasih. Sekarang Mbak Anggun nomor 1 dan 2, ayat 1 dan 2. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gunung-gunung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ya, karena 3-4 sudah, Ibu 5-6 ya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Tadi firman Tuhan tadi dari Markus 13 ayat 1 dan 8, yaitu tentang awas waspada berita palsu. Adik-adik, di musim hujan ini pasti adik-adik kalau pergi keluar rumah atau ke sekolah, pasti yang sudah sekolah ya, di dalam tasnya bawa jas hujan atau payung ya. Ada ungkapan yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Apa artinya ungkapan itu? Yaitu berjaga-jaga sebelum sesuatu yang buruk menimpa kita. Ini ada cerita sedia payung sebelum hujan. Haniel pernah bepergian jauh? Ada ke rumah nenek yang jauh enggak? Atau saudara? Ada. Oh, Haniel pernah bepergian jauh. Ini ada cerita keluarga ya, papa dan mama, juga anaknya namanya Rita. Rita itu mau pergi ke rumah nenek. Neneknya itu rumahnya yang jauh sekali di kampung halaman. Dan di sekitar rumah nenek itu tidak ada orang yang jualan. Sehingga karena perjalanan jauh itu, papa mamanya Rita menyiapkan makanan perbekalan, apalagi masa pandemi ini harus bekal sendiri, masak sendiri, jadi lebih higienis dan sehat. Karena perjalanan yang jauh, sudah nyampe di pojok desa, tiba-tiba Rita itu kelaparan. Kelaparan itu bunyi perutnya gimana? Kruyuk-kruyuk gitu ya. Kamu ya itu kruyuk-kruyuk. Tapi
Rita tidak khawatir karena sudah membawa perbekalan, yaitu membawa tadi nasi goreng, telur ceplok dan bawang goreng. Dibuka rasa nyem pasti enak. Habis itu dimakanlah sama Rita sehingga Ritanya sehat, tidak sakit mah. Jadi anak-anak itu tadi sebelum nyampe rumah Rita sebelum nyampe rumah nenek, Rita itu sudah kenyang, jadi tidak sakit mah. Seperti sedia payung sebelum hujan, yaitu berjaga-jaga. Adik-adik, ini juga ada cerita lagi, yaitu tentang anak kambing yang cerdik. Siapa yang pernah lihat kambing? Saya Pernah belum, Mas David? Belum. Kambing? Oh, belum. Besok ke rumah ibu. Di dekat rumah banyak, dekat sawah-sawah itu banyak kambing ya. Ya. Ya, ini kalau belum lihat kambing, ini ada gambar kambing nih. Ini kambing atau domba nih. Kambing. Nah, ini lihat ya. Ada di sebuah hutan, ada anak kambing dan ibu kambing. Nah, ada anak kambing dan ibu kambing ini sedang berbicara bahwa nanti ibu kambing itu mau pergi sebentar mencari makanan. Di sebuah kandang, ibu kambing itu bilang, nanti kalau ibu pergi, ibu mau masuk kandang lagi, ibu mau nyanyi. Nyanyi apa? Siapa yang pernah nyanyi anak kambing? Anak kambing saya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Nah, itu ibu kambingnya bicara sama anaknya. Pada saat bicara itu ada serigala yang mengintip dekat kandangnya. Oh, kalau mau ketemu anaknya harus menyanyi itu. Tidak sepengetahuan ibu kambingnya pergi. Setelah pergi, tahu-tahu serigala itu nyanyi, mana di mana anak kambing saya ada di kampung baru. Lah, anak kambing itu kaget, loh ibu baru saja pergi kok, sudah pulang ya, kok suaranya beda, suaranya jelek, parau lagi. Tidak mudah percaya, anak kambing itu langsung nengok ke bawah pintu. Lihat kaki serigala, loh itu bukan kaki ibu saya. Sangat berbeda. Karena anak kambing ini agak takut, langsung anak kambing itu teriak-teriak, lontong, lontong atau tolong? Oh, tolong. Sehingga sekeliling hutan itu binatang yang lain pada membantu mendekati kandang anak kambing itu, sehingga serigala lari ketakutan karena banyak binatang-binatang yang lain mendekati kandang anak kambing tadi. Cerita ini yaitu kita harus waspada dan berhati-hati. Nah, ini tadi kambing. Ya. Jadi anak-anak, melalui cerita tadi di atas kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati, yaitu kita dengan rajin membaca Alkitab, memuji Tuhan dan berdoa, karena hanya berdoa kita mendapat pertolongan dari Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita waspada akan adanya tadi ada berita palsu yang disampaikan oleh orang jahat yang mengatasnamakan Tuhan. Dengan berita palsu, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi hati-hati dengan berita palsu. Peringatan Tuhan Yesus itu menjadi penting bagi kita untuk bersama-sama melawan berita palsu. Bagaimana caranya
melawan berita palsu itu? Yaitu mencari berita dari sumber yang dapat dipercaya. Berita palsu itu apa, Mas? Apa Mbak Anggun? Hoax, ya. bohongan. Atau sejumlah oknum yang memberitakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi berita palsu bagaimana cara melawannya, yaitu yang pertama mencari berita dari sumber yang dapat dipercaya. Yaitu kita harus mencari sumber yang dapat diandalkan, membantu kita untuk tidak langsung mempercayai berita yang tersebar di media sosial. Yang kedua, tidak langsung percaya dengan berita atau cerita. Kalau ada yang ngomong ini, jangan langsung percaya. Kita harus mencari sumbernya dulu. Kita harus lebih berhati-hati. Yang ketiga yaitu diskusi bersama orang tua. Diskusi suatu berita dengan orang tua, apakah itu benar atau tidak. Umpamanya itu Bu, itu ada yang mencuri ini. Nah, gitu. Kita tidak boleh langsung percaya begitu. Kita harus, kalau berita yang tidak benar, kita harus ngobrol sama orang tua kita untuk menimbang-nimbang benar atau tidak. Yang keempat yaitu bijak menggunakan media sosial. Jadi kalau ada media sosial, ada yang memposting gambar yang buruk atau menyinggung perasaan orang lain, itu jangan langsung dibagikan ke orang lain lagi. Jadi harus lihat kebenarannya dulu. Jadi selalu waspada, seperti tema hari ini yaitu waspada, yaitu selalu waspada terhadap bahaya berita palsu dan bijak dalam bermedia sosial. Perlu kita lakukan di dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk waspada dan berjaga-jaga. Caranya yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Mendengarkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Sekarang di YouTube tuh banyak firman Tuhan, anak-anak juga banyak, firman Tuhan tuh remaja juga banyak. Kita dengarkan. Karena melalui itu iman kita dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Ya, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Kita mau memuji Tuhan, baca kitab suci. Yuk kita berdiri. Sesuai firman Tuhan tadi, kita diajak untuk baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Menjadi kekuatan di dalam hidup kami, hidup anak-anak kami. Biarlah kami untuk waspada dan berjaga-jaga. Ajari kami untuk rajin membaca firman-Mu, berdoa dan memuji nama-Mu. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang menonton, yang ikut ibadah hari ini Tuhan. Mungkin saat ini anak-anak kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Yang sedih Tuhan hibur, yang letih Tuhan beri semangat Tuhan untuk mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Anak-anak, ibadah hari ini cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu depan. Dadah. Sayonara.